Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. Nggak usah sok-sokan ngebela wong cilik lah, nggak usah sok-sokan peduli sama wong cilik lah. Faktanya emang yang menyetujui juga partai lu. Sekarang lu mau Nyalahin. kayak gini, mau nyalain siapa? Kalau lu mau nyalahin. Teman-teman, hari ini kita berhadapan dengan sebuah kebijakan yang bisa membuat ngilu sendi kehidupan rakyat. Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12%. Penerapan PPN 12% berlaku PPN yang sempat menjadi pajak kontroversi. pertambahan nilai atau PPN dari 11% masyarakat terkena dampaknya. Dengan angka ini, Indonesia menjadi negara yang tertinggi di ASEAN bersama Filipina. Jauh di atas Malaysia yang hanya 8%, Singapura 7%, dan Thailand 7%. Meski ketiga negara tersebut memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan kita, itulah keadaannya. Tentu ada niat baik di dalam kebijakan ini. Namun, ia mungkin datang pada saat yang salah dan pukulan terberatnya akan diterima oleh mereka yang paling rapuh. Kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan di sektor ini. Kita tahu bahwa pajak adalah sumber pendapatan utama negara. Semuanya tahu. Namun, dalam situasi ekonomi saat ini, kita memerlukan kebijakan perpajakan yang tepat, yang mampu meningkatkan penerimaan negara tanpa mengorbankan daya beli rakyat atau menghambat pertumbuhan ekonomi. Saya menyampaikan ini karena khawatir bahwa kenaikan PPN 12% yang dimaksudkan sebagai obat justru menyebabkan sejumlah komplikasi. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita bukan saja kehilangan pekerjaan, tetapi juga kepercayaan. Kepercayaan rakyat kepada negara bahwa negara hadir melindungi mereka. Ini bukan soal menyalahkan siapa, tetapi hanya soal mengajukan pertanyaan yang layak diajukan. Apakah ini sebuah keadilan? Saya selalu yakin bangsa ini akan maju bukan dengan menambah beban, melainkan dengan melepaskan belenggu yang selama ini menahan rakyatnya. Aduh, Pak Ganjar khawatir ya dengan kenaikan PPN 12% akan membuat rakyat menderita katanya. Daripada blunder mulu ya, di sini terkesan PDIP ini seperti pahlawan kesiangan gitu, karena sebelumnya dari kadernya sendiri loh ya, siapa itu Bang Deddy Sitorus. Justru Deddy Sitorus itu berstatement kebalikan dari statement Pak Ganjar barusan ya, bahwa dia mengatakan bahwa kenaikan PPN 12% tidak mungkin membuat rakyat menderita. Loh, ini konsepnya gimana? Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Kata Ganjar Pranowo, kebijakan menaikkan PPN bisa menjadi badai besar yang menumbangkan pohon kehidupan. Kata Mbak Puan, kebijakan menaikkan PPN membuat perekonomian rakyat semakin sulit. Kata Rieke Diah Pitaloka, tolak PPN 12%. Tolak PPN 12%. Bangun. Kan yang menginisiasi RUU HPP PDI Perjuangan. Yang menjadi pimpinan panja RUU HPP Dolfi dari PDI Perjuangan. Salesnya? Yang menjadi sales RUU HPP Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati. Ngerti sekarang? Ngerti dong. Masa nggak ngerti? Puan ingatkan pemerintah, kenaikan PPN 12% akan memperburuk kondisi kelas menengah.
Menurutnya sejumlah pakar berpendapat kebijakan itu membuat sektor kelas menengah akan semakin terhimpit perekonomiannya. Selain itu pedagang kecil pun akan merasakan dampaknya. Mbak Puan ngaco kadang-kadang. Gak mungkin lah masyarakat kelas menengah hingga pedagang terkena dampak kenaikan pajak. Gak mungkin masyarakat menderita karena pajak. Bukan gua yang ngomong Mbak Puan, tapi orang ini nih yang ngomong. Tahu kan orang ini siapa? Nih, kata dia, tidak mungkin kenaikan pajak untuk membuat rakyat menderita. Deddy Sitorus yang bilang, Mbak Puan. Siapakah Deddy Sitorus? Ya, Deddy Sitorus adalah Ketua DPP PDIP. Sekolah sama Mbak Puan. Lagi, apakah Anda dapat menjamin dengan kenaikan pajak terhadap sembako yang masuk dalam kategori sembako premium tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Deddy? Ini udah ya? Sudah silakan. jawab. Saya mau bilang begini. Ada peribahasa bilang, assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajakin di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat, ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati, ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Kan pajak Deddy, pertambahan nilai Deddy. atau PPN menjadi 12%. Pak Ganjar, Anda sudah tabayun belum sama Bu Puan itu? Masalah pengesahan pajak 12% ini sebenarnya. Ini kan di zaman pemerintahnya Pak Jokowi. Coba tanya, ini Bapak ngejelasin A sampai B pun, kita tahu fakta di lapangan siapa yang mengesahkan gitu. Jadi sudahlah, jangan mendramakan ini gitu loh ya. Teman-teman, sorry ya, gue bukan temen lu, ya. Lu tuh nggak usah ngomongin pajak. Karena apa? Harusnya lu juga tahu kan, sebelum PPN itu dinaikkan, pasti ada rencana untuk membuat undang-undangnya, ya. Yang ngebuat itu adalah DPR. Kalau tidak ada persetujuan dari fraksi atau dari partai, itu tidak mungkin terlaksana yang namanya undang-undang kenaikan PPN itu. Nah, salah satu fraksi yang ngedukung naiknya PPN itu dulu itu adalah partai elu, PDIP, dan yang menolak itu cuma PKS. Nah, kalau sekarang ngeluh sok-sok jadi pahlawan, sok-sok membela rakyat kecil, basi. Ya, kalau lo mau protes sama fraksi lo, protes sama partai lo, berani nggak? Ya kan? Itu undang-undang dibuat sama DPR dan disetujui oleh fraksi-fraksi seperti dari Golkar, PDI itu juga, Nasdem, Gerindra itu menyetujuin gitu kan. Jadi nggak usah sok-sokan ngebela wong cilik lah, nggak usah sok-sokan peduli sama wong cilik lah. Faktanya emang yang menyetujui juga partai lo. Sekarang lu mau Nyalahin. kayak gini, mau nyalain siapa? Kalau lu mau nyalahin ya, kalau emang lu memang bener dan pro sama rakyat, lo salahin dong partai lo. Berani nggak lu nyalain partai lo sekarang? Anjir. Ganjar Pranowo L16%. Begini ya, jadi si Ganjar ini dia itu udah jadi anggota partai PDIP itu udah 25 tahunan gitu. Mulai dia jadi anggota DPR di tahun 2004-an sampai sekarang dia itu anggota partai PDIP gitu.
Dan perlu diketahui, undang-undang HPP itu diusulkan oleh presiden, dan presiden di kala itu dia berstatus sebagai kader PDIP. Artinya memang dari PDIP nih usulan pembentukan kebijakannya. Nah, setelah diusulkan oleh pemerintah yang dari PDIP, kemudian diterima usulannya oleh fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk fraksi PDIP. Jadi udah diusulin pemerintah dari PDIP, kemudian diterima usulannya oleh fraksi DPR dari PDIP. Artinya apa? Kebijakan ini itu kemauan daripada PDIP gitu. Kemudian si Ganjar ini mengkritik gitu. Memang pajak ini penghasilan, tapi ini memberatkan rakyat. Hei, kok baru sekarang? Anda kemana di tahun 2021 itu? Anda bersuara tidak? Anda tuh jangan tanyakan ke kami, jangan tanyakan ke rakyat. Kok bisa? Tanyakan ke Ibu Mega gitu. Kok Bu Mega mau gitu? Ada usulan kebijakan itu, kok mau gitu? Dan tanyakan ke anggota-anggota partai DPR yang ada di DPR dari fraksi PDIP, kenapa mereka mau mengesahkan, menyetujui usulan kenaikan 12% itu, kenapa mereka mau gitu. Jadi Ganjar ini tidak punya hak sebenarnya untuk marah dan untuk menyalahkan pemerintah gitu. Yang punya hak itu menurutku salah satunya partai PKS, karena ketika diusulkan fraksi daripada PKS itu nolak ya kenaikan 12% ini, nolak rancangan undang-undangnya gitu. Sedangkan ada 8 fraksi partai yang menyetujui gitu. Jadi lucu aja sih Ganjar ini. Maksudku, kamu itu menyuarakan suara pribadi, mau lawan Ibu Mega juga nih ceritanya. Kan kemarin katanya manut sama pimpinan bilang pimpinan larang kok tiba-tiba ini memberontak gitu ya. Apakah karena sudah tahu 5 tahun ke depan nggak ada kontestasi lagi atau gimana, nggak tahu. Nah, tapi kalau aku mau bilang ya, Ganjar harusnya tanyain lah ke Bu Mega itu, kenapa dulu ada usulan itu. Tanyain ke fraksi-fraksi PDIP, kenapa mereka menyetujui. Kenapa baru sekarang dia protes? Dia kan orang partai itu. Dia orang penting di partai PDIP. Harusnya dia punya kuasa setidaknya untuk dapatkan info itu. Gak usah dioper ke rakyat, terus merasa berpihak kepada rakyat. Hei, Anda kemana saja di tahun 2021 itu, di mana Anda? Dibahas dari tahun 2020 itu rancangan undang-undang, Anda kemana juga gitu. Anda sebagai anggota partai PDIP ada kasih masukan tidak? Memberatkan loh ini. Anda sebagai kepala daerah saja gagal gitu. Ada 13 kabupaten yang mengalami kemiskinan ekstrim di provinsi yang ada pimpin selama 10 tahun. Anda nggak usah sok-sok bela rakyat ya. Benahi dulu itu. Statement Pak Ganjar tadi yang begitu panjang, harusnya disisipin dong ya, solusi gitu loh Pak Ganjar. Gimana ya? PDIP terlalu banyak blundernya gitu. Dan lagi-lagi mengatasnamakan rakyat. Tapi rakyatnya gak tahu rakyat yang mana. Sebaiknya sih PDIP ini lebih fokus ke pengesahan RUU perampasan aset koruptor sebaiknya gitu kan, daripada ngurusinnya hal seperti ini gitu. Karena udah basi gitu ya, rakyat juga udah pinter sekarang gitu kan. Nah, mungkin sekian video kali ini. Apabila teman-teman juga ingin menambahkan atau punya pendapat, silakan tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Ujang ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak. Sehat selalu, lancar rezeki. Ujang halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.